Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada topik jenis, fungsi, dan cara kerja alat navigasi dan akustik kelautan. Nah, berikut adalah jenis alat-alat navigasi beserta fungsinya. Yang pertama adalah kompas ya. Giro kompas ini digunakan untuk menemukan arah kapal. Jadi giro kompas ini berfungsi mencari posisi utara dan sumbu rotasi bumi dengan akurat. Lalu ada radar ya. Tentu semua sudah pernah dengar ya, radar itu berfungsi untuk menentukan jarak kapal dari daratan atau kapal dari kapal lain ya di dalam laut atau benda-benda terapung lain di laut. Itu radar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kalau radar itu seperti lumba-lumba gitu ya, apa yang dilakukan oleh lumba-lumba, kemudian kelelawar itu radar. Lalu ketiga adalah magnetic kompas ya. Seperti umum kita ketahui atau kita gunakan, sudah kita kenal, berfungsi untuk mendapatkan arah yang direncanakan dalam pelayaran. Jadi dipandu dengan peta. Nah, kompas magnetik ini bekerja atau terkait dengan medan magnet bumi. Nah, seperti yang sering kita lihat, kita gunakan ya, itu kompas magnetik. Yang keempat adalah autopilot ya, yang berfungsi untuk mengontrol sistem kemudi kapal ya dari lokasi yang ditentukan atau sebagai jembatan navigasi. Lalu ARPA, Automatic Radar Plotting Aid, yang merupakan alat yang menampilkan posisi kapal dan kapal lain di dekatnya. Kemudian yang keenam ada Automatic Tracking Aid ya, yang berfungsi sebagai pelacak otomatis yang menampilkan informasi tentang target atau yang berupa grafik dan numerik ya. Kemudian yang ketujuh adalah kecepatan dan jarak log perangkat, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh sebuah kapal dari set point-nya. Kemudian echo sounder, alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman air di bawah bagian kapal ya, atau di bawah, yang menggunakan gelombang suara. Kemudian yang ke-9 ada GPS receiver ya. Global Positioning System atau GPS ya. GPS yang receiver adalah sistem display yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kapal dengan bantuan satelit. Jadi kapal di sini dengan GPS ini kita bisa mengetahui di mana posisinya, pada lintang berapa, bujur berapa gitu ya posisi kapal. Sehingga kita ketika ada kecelakaan ataupun hal-hal yang darurat, kita bisa menginformasikan kepada stasiun atau pelabuhan bahwa kapal berada pada posisi sekian-sekian gitu ya, berdasarkan GPS. Kemudian daylight signaling lamp, yaitu perangkat sinyal cahaya yang digunakan untuk signaling darurat di siang hari. Kemudian forecaster bell yang berfungsi untuk menandai kehadiran kabut atau cuaca buruk ya, sebagai keadaan darurat dengan suara alarm. Kemudian kapal flags atau flagship, bendera kapal dengan warna dan tanda-tanda yang berbeda digunakan untuk menunjukkan posisi kapal. Nanti detailnya akan lebih mendalam, akan dipelajari di mata kuliah navigasi. Nah, berikut adalah contoh alat navigasi kapal. Di sini ada autopilotnya. Ketika ini difungsikan, maka kapal akan
berlayar secara autopilot ya, jalan sendiri. Tentu saja pada area-area yang free gitu ya, yang bebas dari hambatan, itu yang bisa. Kemudian autopilot ini bisa digunakan. Kalau pada area-area yang kemudian berdekatan dengan pulau, kemudian berdekatan dengan bangunan laut dan lain sebagainya, maka ini tidak disarankan karena bisa jadi nanti menabrak dan lain sebagainya. Sulit ya untuk dikendalikan karena juga kapal itu bukan benda yang kecil gitu ya. Untuk belok saja itu butuh waktu yang lama. Lalu ada automatic radar plotting aid, ini contohnya gambarnya. Jadi di sini akan terlihat ya di mana posisi kapal, kemudian apakah di sekitar situ ada pulau atau kapal-kapal lain yang sedang berlayar. Sehingga dengan bantuan ini kemudian kapal tidak saling menabrak satu sama lain atau kapal tidak kandas di pinggir pantai ya atau di pulau. Lalu akustik kelautan ya sebagai alat navigasi menggunakan prinsip dan sistem akustik kelautan. Nah, akustik ini sendiri adalah teori gelombang ya, teori tentang gelombang, tentang gelombang suara dan perambatannya di air. Itu akustik. Di sini ada gambarnya, contoh aplikasi daripada akustik. Dengan hasil seperti yang ditunjukkan di gambar ini, ada display berupa kontur ya, kontur kedalaman ya mungkin, ataupun objek di dalam laut. Lalu kita masuk lagi ya, teruskan di definisi akustik kelautan. Tadi sudah dijelaskan bahwa akustik adalah teori tentang gelombang suara dan perambatannya di medium air ya, atau medium fluida cair. Lalu ada sonar. Sonar juga prinsipnya sama. Sound navigation and ranging adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang objek bawah air dengan menggunakan gelombang suara. Dipantulkan oleh benda dan ditangkap oleh transducer. Kemudian echosonder adalah sistem sonar yang arah gelombangnya atau arah gelombang suaranya vertikal. Lalu aspek penting gelombang suara, ada 3 aspek penting yang berkaitan dengan gelombang suara. Yang pertama adalah proses pembentukan gelombang suara, kemudian sifat perambatannya, dan proses perambatan pada medium air laut. Kemudian sejarah perkembangannya ya dimulai ini berkembang ketika Perang Dunia Kedua ya. Ada namanya Anti-Submarine Detection Investigation Committee itu. ASDIC yang concern untuk mengembangkan alat pendeteksi kapal selam. Kemudian seiring ditemukannya sistem upwelling di dunia, kemudian PBB membuat sebuah proyek pengembangan di Somalia, yaitu penggunaan instrumen pendeteksian ikan baik horizontal dengan menggunakan sonar maupun vertikal menggunakan echosonder. Ini adalah perbedaan antara sonar dan echosonder. Tentunya sama-sama menggunakan sistem perambatan gelombang suara, cuman arahnya yang berbeda. Kalau echosonder dia arahnya ke bawah ya vertikal, kalau sonar bisa horizontal gitu. Bisa berbagai arah.
Nah, beberapa kegunaan daripada peralatan akustik lautan. Pertama untuk survei kawasan konservasi, kemudian untuk budidaya perairan, untuk penelitian tingkah laku ikan, kemudian untuk selektivitas alat-alat tangkap ikan, untuk mendeteksi keberadaan kawanan ikan, lalu untuk memprediksi jenis dan jumlah kawanan ikan. Nah, cara kerjanya begini, yaitu pertama ada time base-nya diteruskan oleh transmitter diteruskan lagi ke membentuk pulsa elektrik ya. Nah, pulsa elektrik kemudian dirubah ke suara oleh transducer. Lalu dipantulkan, kemudian pantulan daripada suara ini diterima kembali, lalu diteruskan kepada receiver penerima atau amplifier juga di sini termasuk di dalamnya. Amplifier sebagai penguat sinyal, lalu ditampilkan di display atau layar. Lalu berikut adalah cara kerja sonar. Suara dipancarkan, kemudian pantulannya ditangkap kembali atau didengar menggunakan earphone ya, atau juga ditampilkan di visual display. Nah, jenis pantulan nanti kemudian akan berbeda ya, setiap apakah dia mengenai batu, kemudian mengenai logam, mengenai ikan. Nah, itu ada berbeda-beda, sehingga oleh yang sudah expert atau yang ahli di bidang yang terbiasa dengan ini atau yang sudah mempelajarinya akan tahu, oh itu objek di depan ini adalah ikan, misalnya ini di depan adalah logam, jaraknya berapa, jaraknya sekian. Nah, misalnya itu kemudian kapal akan berbelok gitu ya, menghindari objek tersebut. Nah, sistem kerja echosonder ditampilkan pada gambar ini. Pertama, transducer memancarkan gelombang suara, kemudian suara mengenai ikan atau benda di dalam laut, lalu suara dipantulkan oleh benda atau ikan tersebut ya, kemudian diterima oleh receiver, lalu gelombang suara ini diolah oleh prosesor unit menjadi informasi, sebelumnya dikuatkan oleh amplifier biasanya, lalu informasi ini ditampilkan di display. Berikut adalah percent monitoring system, di mana pada percent juga terdapat sensor atau peralatan untuk memonitor kondisi ataupun di dalamnya, di bawah laut. Nah, antara lain yang dimonitor adalah kedalaman ya, kedalaman daripada jaring, kemudian kecepatan menurunkan atau menaikkan jaring, nanti ada sensornya untuk mengetahui kalau terlalu cepat mungkin nanti operatornya akan memperlambat misalnya proses penarikan atau penurunan jaring. Kemudian dapat diketahui juga adalah waktu yang tepat itu untuk memulai pursing gitu ya. Memulai jaring atau operasi daripada pursing. Lalu ada peralatannya, ada depth sensor, kemudian bottom contact sensor di sini. Lalu ada temperatur sensor. Lalu parameter-parameter itu kemudian ditampilkan di display atau layar. Lalu kemudian ada troll monitoring system. Ya, alat tangkap troll ini. Nah, ada bottom sensor juga.
untuk mengetahui ada depth sensor, kemudian ada cat sensor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.